Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini ada pertanyaan untuk kita. Mengapa kapal besar itu bisa mengapung di atas air, sedangkan batu kecil yang ringan ini tenggelam di dalam air? Kira-kira kenapa ya? Yuk, mari kita simak video pembelajaran fisika tentang tekanan bagian kedua. Video kali ini menjelaskan tentang tekanan, pelajaran fisika SMP kelas 8. Apa saja yang kita akan pelajari? Pada video pertama tentang materi tekanan, kita mempelajari tentang tekanan zat padat, tekanan hidrostatis, dan bejana berhubungan. Pada video yang kedua ini, kita akan mempelajari yang keempat, hukum Pascal. Yang kelima, hukum Archimedes. Dan yang keenam, tekanan gas atau tekanan udara. Hukum Pascal. Ya, hukum Pascal adalah gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruangan tertutup. Tekanan akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besarnya. Ini contohnya yang kita memberikan tekanan, maka pada balon ini maka dia akan menuju ke segala arah. Oke, ini contohnya. Nah, ini juga penerapan dari hukum Pascal. Ini yang digunakan untuk mengangkat mobil. Apa itu? Betul sekali, dongkrak hidrolis. Ya. Oke, di sini ada tabung 1. Di sini ada tabung 2. Maka tekanan pada tabung 1 itu harus sama dengan tekanan di tabung 2. Di sini kita memberikan gaya F1 pada tabung dengan luas penampang A1. Kemudian tekanan ini akan mengalir atau akan diteruskan ke segala arah sehingga memberikan tekanan pada tabung kedua. Tabung kedua A-nya, luas penampangnya lebih besar dan memberikan gaya ke atas. Maka rumusannya adalah tekanan pada tabung 1 harus sama pada tabung 2. Sehingga F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, ini contohnya. Lebih kelihatan jelas ya. Oke, ini terjadi pada saat kita cuci mobil. Betul sekali. Ya. Sini kita memberikan gaya F1 ke bawah gitu dengan luas penampang pada tabung 1 itu lebih kecil, sedangkan di sini untuk mengangkatnya kan lebih besar ya, maka luas penampangnya jadi lebih besar dan gaya yang diperlukan lebih besar juga. Oke. Ini contohnya. Sebuah mobil diangkat naik menggunakan pompa hidrolik. Gaya yang diberikan pada penampang yang kecil itu adalah 50 Newton. Dan luas penampang yang kecil berukuran 20 cm persegi. Jika luas penampang yang besar berukuran 50 cm persegi, berapakah gaya berat mobil yang mampu diangkat? Dari sini yang diketahui apa saja? Iya, ada F1 yaitu 50 Newton. A1 ini adalah 20 cm persegi. A2 adalah 50 cm persegi. Yang ditanyakan apa? Betul sekali. Yang ditanyakan adalah F2. Tepat sekali. Ya. Oke. Kita pakai rumusan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya adalah 50 Newton, F2-nya adalah yang dicari, A1-nya adalah 20 cm persegi, A2-nya adalah 50 cm persegi. Maka di sini kita bisa kali silang, ya, mengalihkan ke sini.
Oke, ini dikali silang, dan yang ini juga berupa kali silang ya. Sehingga ini 50 kali 50. Betul sekali, 2500 dibagi dengan 20. Maka ini bisa coret ya. Sehingga dihasilkan 250 dibagi 2 adalah 125 Newton. Dari sini, adakah yang ditanyakan sampai pada hukum Pascal? Kalau tidak ada yang ditanyakan, jika Anda tertarik dengan penjelasan tentang tekanan ini, silakan Anda like dan subscribe channel saya ini ya, untuk mendapatkan video-video penjelasan tentang belajar fisika itu. Apa sih hukum Archimedes itu? Ya, hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup, baik keseluruhan maupun kesebagian dalam fluida itu bisa dalam bentuk zat cair atau gas, maka benda tersebut akan menerima gaya dorong ke atas atau gaya apung. Nah, besarnya gaya apung yang diterima nilainya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Sekali lagi untuk mengingatkan bahwa gaya berat adalah massa benda dikalikan dengan percepatan gravitasi dan memiliki arah gaya yang bertolak belakang. Arah gaya berat ke bawah, arah gaya apung ke atas. Itu maksudnya yang bertolak belakang itu artinya ya, kalau gaya beratnya menuju ke pusat bumi, maka gaya apungnya ke atas. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Oke. Kita punya benda seberat 5 kg. Kita timbang di udara ya. 5 kg. Kalau kita bawa ke Newton atau ke gaya berat, berarti W sama dengan M kali G. Berarti 5 kali 10. Berarti gaya beratnya adalah 50 Newton. Gimana ini? Ini ada di udara. Nah, ini berarti kita buat WU ya. Oke. Setelah itu, benda ini dimasukkan ke dalam zat cair. Maka kalau ini kita penuhi air sampai pada corong untuk mengeluarkan air, maka jelas air ini akan tumpah. Tumpah akan masuk ke dalam tempat ini atau wadah ini. Nah, yang tumpahnya ini kemudian ditimbang, ternyata didapatkan masanya adalah 2 kg. Berarti W di air, kita hitung aja ya, berapa ya? M kali G. M-nya bukan yang 5, tapi M-nya yang betul sekali, yang 2. 2 kali 10. Jadi dapatkan adalah 20 Newton. Ya. Seperti itu. Maka di sini ada perbedaan ya. Perbedaan berupa gaya berat di udara dengan gaya berat di air. Maka di dalam air ini ada yang menyebabkan benda ini naik ke atas. Ada gaya dorong ke atasnya, yaitu FA. Berapa besarnya FA? FA itu sama dengan WU dikurang WA. Ya. Berarti gaya apungnya itu adalah 50 dikurang 20. Sama dengan berapa gaya apungnya? Betul sekali. 30 Newton. Ini adalah FA. Oke. Seperti itu. Nah, ini penjelasannya. Ya, secara rumusan teorinya. Oke, kita tadi sudah menghitungnya ya.
Gaya apung dalam bahasa Inggris buoyant. Force itu adalah satuannya Newton. Gaya berat di udara satuannya Newton disimbolkan dengan WU. WA adalah gaya berat di air, satuannya juga Newton, sama seperti tadi ya. Nah, sekarang air yang tampungan ini kita akan hitung. Dari air tampungan ini kita juga bisa hitung berapa gaya apungnya yang terjadi ya. Gimana caranya? Ya, kita pakai FA sama dengan rho air dikalikan G kalikan volume benda yang masuk dalam air ini. Ya. VPA. Volume benda yang masuk ke dalam air. Rho air. Itu adalah massa jenis airnya. Ini untuk keterangannya. Oke. Ada yang nanyakan? Kalau ada, silakan tulis di kolom komentar ya. Saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda sekalian. Oke. Nah, adanya gaya apung itu menyebabkan ada 3 kondisi benda, yaitu benda mengapung, benda melayang, dan benda tenggelam. Oke. Benda mengapung, contohnya, ya betul sekali, ini kapal ya mengapung di laut, gitu ya. Benda melayang contohnya, iya, kapal selam gitu ya, bisa kapal selam layang di laut gitu ya. Benda tenggelam, mudah sekali ya. Kita masukkan batu ke dalam kolam, itu ya pasti batu itu akan tenggelam. Oke, kita lihat kenapa sih benda itu bisa mengapung, mengapa benda itu bisa melayang, dan mengapa benda itu bisa tenggelam. Ya, kita akan lihat satu persatu. Baik, syarat benda mengapung, melayang, dan tenggelam. Yang pertama, jika benda itu terapung, maka gaya apungnya atau FA-nya sama dengan gaya berat benda, V. Yang B, massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis zat cair atau fluida. Nah, ini rho P lebih kecil daripada rho BF. Yang ketiga, volume benda lebih besar daripada volume benda yang masuk ke dalam air. VB lebih besar dari VBF. Yang kedua, syarat benda melayang. Gaya apung itu sama dengan gaya berat. Yang kedua, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair atau fluida. Yang ketiga, volume benda sama dengan volume benda yang masuk ke dalam air. Lalu yang ketiga, benda tenggelam. Apa syaratnya? Gaya apung lebih kecil dari gaya berat. Ya, maka bendanya masuk ke dalam air. FA lebih kecil dari W. Yang kedua, massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair atau fluida. Rho B lebih besar dari rho BF. Yang ketiga, volume benda sama dengan volume benda yang masuk dalam air. Di seluruhnya masuk dalam air, maka sama volume bendanya. Oke, seperti itu. Nah, ini contohnya. Sebuah benda ditimbang di udara dengan menggunakan neraca bekas didapatkan 55 Newton. Kemudian benda itu dimasukkan ke dalam air sehingga diperoleh gaya beratnya di air adalah 52 Newton. Berapakah gaya apung yang diterima ketika masuk ke dalam air? Itu adalah pertanyaan yang A. Yang B, berapakah volume benda yang masuk ke dalam air jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Diketahui WU-nya adalah 55 Newton, WA-nya adalah 52 Newton, rho airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Ditanyakan FA, gaya apungnya, dan yang B adalah volume benda dalam air atau VBF. Maka yang A, FA sama dengan WU min WA,
sama dengan 55 dikurang 52 sama dengan 3 Newton. Yang B, FA sama dengan rho air kali G kali VBF. FA-nya adalah 3 sama dengan 1000 kali 10 kali VBF. Maka VBF-nya didapatkan 3/10.000 atau 0,0003 atau 3 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 3. Oke, ini penerapannya ya, saya diamati dalam gambar ini. Ada balon udara, ada perahu yang berlayar di laut, dan ada orang yang berenang menggunakan ban. Ini adalah penerapan dari hukum Archimedes. Oke. Ada yang ditanyakan? Sekali lagi, kalau ada yang tanya, ya, silakan diketik ke kolom komentar ya, supaya nanti saya bisa langsung menjawab pertanyaan yang Anda tanyakan di kolom komentar. Oke. Tekanan udara itu adalah diukur dari permukaan laut sebagai titik acuannya atau titik patokan pengukuran. Berapa tekanan udara di permukaan laut? Itu adalah 76 cm Hg. Hg itu adalah raksa. Makin tinggi permukaan bumi dari permukaan laut, tekanan udaranya semakin berkurang. Setiap kenaikan 100 meter dari permukaan laut, tekanan udara semakin berkurang 1 cm Hg. Jadi kalau ada orang di permukaan pantai seperti ini ya, di laut gitu ya, di permukaan laut atau di pinggir pantai gitu. Nah, orang ini kemudian naik ke puncak gunung gitu ya, naik ke puncak gunung. Nah, kalau dia naik sampai ketinggian 100 meter, maka tekanannya akan berkurang, berkurangnya sebesar 1 cm Hg. Jadi kalau pada ketinggian 100 meter, maka tekanan udaranya menjadi 75 cm Hg. Naik lagi 200 meter, maka menjadi 74 cm Hg, dan seterusnya. Seperti itu. Apa yang terjadi kalau orangnya menyelam? Kalau orang menyelam, ya dia akan semakin lama tekanannya akan semakin bertambah. Ya. Kalau dia kedalamannya makin dalam, jadi kenaikan 100 meter dari permukaan laut, itu kedalamannya ya akan bertambah gitu ya, maka tekanan udara juga akan bertambah 1 cm lagi. Jadi kalau orang menyelam itu sampai misalnya kedalaman 100 meter, maka tekanannya menjadi 77 cm lagi. Orangnya kalau menyelam sampai 200 meter, maka 78 cm lagi. Seperti contoh soal tekanan udara, seorang pendaki gunung mencapai puncak gunung yang tingginya 4 km di atas permukaan laut, atau disingkat DPL. DPL itu di atas permukaan laut, gitu ya. Hitunglah tekanan udara yang dialami pendaki gunung itu jika tekanan udara di permukaan laut itu adalah 76 cm Hg. Maka yang diketahui adalah P0-nya 76 cm Hg, dan hanya adalah 4 km. 4 km kita ubah ya ke meter, berarti menjadi 4000. Ditanyakan adalah tekanan udaranya, P-nya. Maka P sama dengan P0 min dalam kurung H per 100 meter kali 1 cm Hg. Maka P sama dengan 76 dikurang 4000 per 100. Ini kita bisa coret dulu ya. Oke, ini kita coret 20, kita coret 20, maka adanya adalah 40 cm Hg. Ya, maka 76 cm Hg dikurang 40 cm Hg. Didapatkan tekanan udaranya adalah 36 cm Hg. Seperti itu tentang tekanan udara. Ya, terima kasih telah belajar fisika bersama saya, Yosep Indra Waluyo. Jika ada yang ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar. Jika Anda tertarik dengan video ini, silakan like dan subscribe untuk mendapatkan video pembelajaran fisika yang berikutnya.